Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing materi di Microsoft Word. Bagaimana caranya membuat tabel dan membuat formula atau membuat rumus nanti di Microsoft Word itu sendiri. Contoh, kita punya data tabel, contohnya tabel yang berisikan tentang angka. Contohnya tabel nama siswa contohnya, atau nilai mahasiswa, atau tabel barang berikut tentang spesifikasi dan harganya. Nanti sekaligus akan dibuat formulanya. Oke, sebelum saya masuk ke praktikum, terlebih dahulu kita harus pahami tentang cara membaca baris dan kolom pada tabel. Pertama-tama kita perlu memahami cara membaca kolom dan baris pada tabel. Tujuannya untuk apa? Mempermudah menggunakan formula tersebut. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya gambar yang ada di depan ini. Ada baris, kalau di tabel itu ada dua yang perlu kita pahami, yaitu baris dan kolom. Kolom yang diidentifikasikan ada kolom A1, ada B1, dan C1. Begitu pula A2, B2, C2. Ini contoh untuk kolomnya. Kolomnya berarti ABC untuk kolomnya. Selanjutnya barisnya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 baris dan 3 kolom. Setiap kotak pada tabel akan menjadi sel. Contohnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 sampai C3. Pada lembar kerja Excel yang setiap kotak pada tabel akan menjadi sel, seperti pada lembar kerja pada Excel yang merupakan gabungan dari baris dan kolom. Gabungan dari baris 1, 2, 3 dan kolom ABC. Untuk kolom pertama A dan baris 1 disebut dengan sel A, berarti di sini disebut dengan sel A1. Untuk kolom kedua yang ini nih B dan baris 2 disebut dengan sel B2, berarti yang ini nih, dan seterusnya. Oke, selanjutnya menggunakan formula pada tabel. Contoh ada 3 kolom dan ada 3 baris. Kolom A, B, C, selanjutnya barisnya ada 1, 2, 3, 4. Untuk barisnya ada baris pertama, baris kedua contohnya. Contoh untuk kolomnya saya di sini ada 2 produk 1 dan produk 2. Selanjutnya contohnya kita akan membuat fungsi atau formula. Misalkan kita akan melakukan penjumlahan contohnya. Klik sel pada tabel yang ingin ditempatkan hasil penjumlahan. Contoh di sel pada sel C2. Berarti sel C2 berarti kan yang ini kan ya. Atau di A4 contohnya. Berarti A4 berarti yang ini nih. Oke, selanjutnya untuk formula di baik itu di tabel ataupun di tabel di Microsoft Word ataupun di Excel, kurang lebih nanti untuk menjumlahkan ataupun yang lain-lainnya. Contoh seperti yang ada di depan di sini, contohnya kita akan menjumlahkan produk 1 ditambah produk 2. Nanti akan ditampilkan di sebelah kanannya, atau contohnya di bawahnya nanti akan ditampilkan. Nah, untuk formulanya bisa menggunakan sum above bila sel yang dipilih berada di bawah kolom angka. Contoh untuk yang sum above, contohnya kita bisa gunakan di sel A4 atau di sel B4 ataupun di sel C4. Sedangkan untuk yang sum leave, bila sel yang dipilih berada di sebelah kanan baris angka. Contoh kita akan melakukan perhitungan menjumlahin contohnya di kolom C2 dan C3 atau contohnya di C4. Ini nanti arahnya ke sum leave. Oke, ini beberapa formula pada tabel, ada sum above menjumlahkan nilai di atasnya, sum left atau right menjumlahkan nilai yang ada pada kiri dan kanan, sum right above menjumlahkan nilai yang ada pada kanan atas, average ini untuk menghitung rata-rata, ada max untuk mengembalikan atau melihat nilai terbesar dari semua nilai yang ada di sebelah kiri, atau contohnya sum above contohnya. Kalau contohnya ingin melihat atau max atau min contohnya. Kalau max berarti pengen melihat nilai terbesar contohnya. Atau contohnya kalau min berarti melihat nilai terkecil contohnya. Ini untuk formula yang ada di tabel. Contoh kita akan melakukan membuat tabel seperti ini. Di sini nih ada nilai ulangan harian siswa,
nilai ulangan harian 1, 2, dan 3. Selanjutnya nanti diminta untuk menjumlahkan nilai harian 1, ulangan harian 1, 2, 3. Selanjutnya diminta untuk dibuat rata-rata, selanjutnya dibuat nilai tertinggi dan nilai terendah. Langsung saya praktekkan menggunakan Microsoft Word. Saya buka Microsoft Word, kebetulan saya menggunakan yang versi 2016. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Saya share screen. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat tabel seperti yang ada di tugas. Yang pertama, daftar nilai ulangan harian. Daftar nilai ulangan harian, contohnya. Oke, kita bisa buat contohnya, kita rubah jadi Times New Roman. Fontnya saya perbesar, contohnya saya buat 14, selanjutnya saya tebalin. Selanjutnya tabelnya, tabel yang akan kita buat ada berapa baris dan berapa kolom. Kalau dilihat dari kolomnya ada 1, 2, nomor, nama, selanjutnya ulangan harian 1, 2, 3, udah 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya barisnya ada 10 tambah 2. Berarti kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolomnya berarti ada 9. Caranya seperti apa? Ada insert table. Oke, kita bisa klik insert table kalau semuanya kurang sesuai dengan yang ada di sini. Kecuali sudah sesuai, boleh kita menggunakan yang ada di sini. Contoh, atau kita bisa menggunakan klik insert table. Number of kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Selanjutnya, row-nya, barisnya, ini ada 10 ditambah dengan 2. Berarti ada 12. Baru klik OK. Oke, selanjutnya untuk nomor dan nama ini nanti akan saya buat merge cell. Contohnya caranya seperti apa? Di drag, selanjutnya sel 1 dan sel 2. Selanjutnya klik kanan, kita buat merge cell. Oke, agar nanti tulisannya ada di tengah, bisa klik kanan. Selanjutnya kita tulis contohnya nomor. Oke. Selanjutnya yang berikutnya ada nama. Sama, diklik kanan, merge cell. Oke. Nama. Selanjutnya ulangan harian. Ini kan berarti ada 3 sel yang digabung jadi 1. Klik kanan, merge cell. Ulangan harian. Kita buat simple aja. Ini ulangan harian 1, 2, dan 3. Oke. Nah, selanjutnya jumlah rata-rata. Ini untuk jumlah, nanti saya bikin merge cell. Ini juga saya bikin merge cell. Sama merge cell. Ini juga dibuat merge cell. Ini jumlah rata-rata. Selanjutnya nilai tertinggi, nilai terendah, rendah. Oke. Selanjutnya untuk nama, contoh nomor 1, agar nanti tidak bold semuanya, kita sesuaikan Times-nya Times New Roman. Selanjutnya salesnya 12. Nama siswa contohnya. Oke. Nama siswa pertama Asep, contohnya Asep, terus Ucok, dan seterusnya. Oke. Saya contohin 2 aja. Yang pertama 70, 75, dan 70. Terus untuk Ucok 67, 78, 67, 78,
terus 75. Nah, kita coba menggunakan formula yang ada di Microsoft Word. Caranya seperti apa? Diklik layout. Sebelumnya yang harus kita pahamin adalah selnya. Selnya ada di mana? Oke, contoh yang paling simple, contoh untuk kolomnya kan ada nomor, nama siswa, ulangan harian 1, 2, 3, jumlah rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini berarti kalau yang disebut dengan kolom ini nih. Selanjutnya barisnya ada di baris keberapa? Contoh yang paling simple. Kolom ulangan harian 1, ini kan ada di kolom A, B, C. Berarti ada di kolom C. Kolom C. Selanjutnya baris keberapa? 1, 2, 3. Baris ketiga. Untuk ulangan harian 1. Selanjutnya ulangan harian 2. Contohnya. Ulangan harian 2 ada di sel keberapa? Oke. Ulangan harian 2. Harian 2 ada di kolom D untuk yang asep ya, berarti kan D3. Selanjutnya ulangan harian 3. Harian 3 ada di kolom A, B, C, D, E, berarti E3. Oke, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita bisa membuat formula di jumlah. Oke, caranya seperti apa? Berarti yang akan kita jumlahkan adalah C3, D3, dan E3. Caranya di Microsoft Word, kebetulan saya menggunakan yang versi 2016, ada layout. Selanjutnya di sebelah kanan ada formula nih. Klik formula. Oke, di sini kita bisa menggunakan fungsi sum above. Atau contohnya saya pengen menjumlahkan semua selnya. Bisa contohnya kita ketik C3. Selanjutnya bisa kita menggunakan koma atau titik koma. Kalau semuanya tidak bisa, kita bisa menggunakan koma atau titik koma untuk memisahkan antara sel 1, sel 2, dan sel 3. Saya coba menggunakan yang koma, D3, koma, E3. Baru selanjutnya kita klik OK. Oke, ini kurang lebih. Begitu pula untuk yang ucok contohnya. Berarti klik formula, ini kan posisinya ada di sel C4 berarti untuk yang ucok. Berarti C4, D4, E4. Baru klik OK. Oke, selanjutnya sekarang untuk menghitung nilai rata-rata. Kita klik formula. Karena yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan fungsi yang ada yaitu average. Berarti yang akan kita hitung rata-ratanya adalah C3, D3, E3. Oke, selanjutnya kalau kita ingin membuat format contohnya biar nanti formatnya bagus, kita bisa klik OK. Biar sesuai. Nah, ini contohnya. Berarti dipukul rata-rata, dihitung rata-ratanya. Begitu pula untuk yang ucok, kita klik formula, kita tidak menggunakan sum above, tapi kita menggunakan fungsi average. Nah, fungsi average, ketik C4, D4, E4. Oke. Nah, untuk formulanya boleh disesuaikan. Oke. Selanjutnya untuk nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari nilai ulangan harian 1, 2, 3 yang diperoleh oleh Asep. Berarti caranya klik formula. Ini sum above-nya kita ganti dengan function maksimum. Nah, maksimum dari C3, D3, E3. Oke. Berarti 75 maksimumnya. Begitu pula untuk yang ucok formula, kita akan gunakan fungsi maksimum
maksimum dari C4, D4, E4. Nah, untuk pemisah antara sel 1, sel 2, dan sel 3, jika tidak bisa menggunakan koma, kalian bisa menggunakan titik koma. Selanjutnya, untuk yang nilai terendah dari si Asep, klik formula, terus kita cari fungsi function minimum. Nah, minimum dari C3, D3, E3. E3. Oke. Begitu pula untuk yang ucok, formula kita gunakan fungsi minimum. Nanti C4, D4, E4. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seumpamanya kita ingin melihat fungsinya atau rumusnya seperti apa. Contoh saya pengen melihat yang function untuk jumlah. Diklik function jumlah di kolom jumlahnya, kita bisa klik Shift dan F9 di keyboard kita. Pengen membalikan lagi, kita bisa klik Shift F9 lagi. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari pembuatan tabel, selanjutnya menggunakan formula di tabel itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.